Aku menikah dengan Panglima Agung yang terkenal di seluruh negeri. Tapi dia bunuh diri di gerbang kota setelah kakak perempuanku bunuh diri di gerbang kota. Kalian semua pernah dengar, di dunia ini, Panglima Agung yang namanya harum kemana-mana. Siapa sih yang nggak kenal Panglima Chu Yunxiao, Tuan Chu? Iya, benar dia. Sekarang Panglima Agung yang fenomena, serta penasihat militer terkenal, Lin Zhaojin. 20 tahun bersama, susah senang. Mereka berdua menunggang kuda bahu-membahu, menaklukkan sungai dan gunung, memperluas wilayah. Jasa mereka tercatat dalam sejarah. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, cocok dibuatnya, dan paling klop. Sayangnya, posisi Nyonya Panglima diduduki oleh adik perempuan penasihat militer. Apa-apaan ini? Kakaknya yang bantu dia rebut dunia, tapi adiknya yang duduk manis sebagai Nyonya Panglima. Nona besar, cepat lari. Di kehidupan sebelumnya, kakak Lin Zhaojin lompat ke sungai dan sakit-sakitan, mandul seumur hidup. King Kui, Zhaojin tubuhnya rusak, seluruh ibu kota tahu, dia susah cari jodoh, jangan sakiti hatinya. King Kui, untungnya kakakmu punya cita-cita besar. Kamu harus dukung dia. Utangku pada Zhaojin, jauh lebih besar dari pangkat dan harta. King Kui, kamu harus berlapang dada. Sikap dingin suamiku, Kamu pergi kemana saja? Tahu nggak Ajin menderita karenamu? keberpihakan orang tua, Tahu kamu tidak punya hati dan perasaan. Mending aku tidak melahirkanmu, cuma bikin Zhaojin kesal. jadi belenggu untukku. Hidup tak bisa bersama sebagai suami istri, semoga mati bisa dikubur bersamanya. Kalau ada kehidupan selanjutnya, King Kui, rela nggak kamu merelakan kami? Merelakan? Yang satu kuhancurkan hingga abu. Yang satu diremukan tulangnya, dimakan burung elang dan herring. Nona kedua, Tuan Muda Chu datang. Di kehidupan ini, Chu Yunxiao, Lin Zhaojin, masih akan kukorbankan? Memulai hidup kembali. Chu Yunxiao untuk menikahi kakak datang padaku, untuk membatalkan pertunangan. Nenek perjanjian pertunangan antara Istana Jenderal dan keluarga Lin Yunxiao hari ini mohon untuk membatalkan. Aku batalkan pertunangan ini. Restu dari adik King Kui. Aku ingat. Zhaojin merusak reputasi, aku bersedia bertanggung jawab penuh padanya. Lagi pula, aku terhadap King Kui hanya rasa persaudaraan. Tidak ada rasa cinta. Kurang ajar. 3 hari lalu, pengkhianatanmu hampir merenggut nyawanya. 3 hari kemudian, dia susah payah kembali ke ibu kota dengan tubuh sakit. Kamu malah ingin membatalkan pertunangan untuk merusak reputasinya. Apa salah King Kui padamu? Tiga hari lalu aku dan kakak Lin Zhaojin diserang. Nona cepat lari. Orangnya di sana Nona besar keluarga Lin. Ketemu Nona besar keluarga Lin. Lari! Hari ini tidak ada yang bisa lari. Jangan lukai dia. Dialah nona besar keluarga Lin. Kawan-kawan tangkap dia. Dari Istana Marquis ada hadiah besar. Kakak, beginilah aku menjadi tamengmu.
Henti. Jenderal Muda Chu Yun Xiao. Datang tepat waktu. Sendirian mau menyelamatkan 2 orang. Yun Xiao. Kamu demi reputasi Istana Jenderal. Demi pertunangan terpaksa menyelamatkanku. Bukankah Jenderal tunangan Nona kedua Lin? Kalau hari ini Nona kedua Lin mati di Istana Jenderal, takutnya akan mendapat label tidak menolong saat lihat orang mati. Tapi yang di sana ini juga hampir tidak kuat. Yun Xiao, jangan pedulikan aku. Benar-benar penuh kasih dan setia Jenderal. Kalau tidak pilih yang ini, Nona kedua Lin akan kehilangan nyawa duluan. Yang di sana kabur. Kejar yang terluka itu. Zhao Jin sejak kecil bertubuh lemah, mana tahan air sungai seperti itu. Seluruh ibu kota sekarang tahu dia tubuhnya rusak. Pernikahannya ke depan. King Kui dan Zhao Jin tubuhnya rusak, seluruh ibu kota tahu pernikahannya sulit, juga bertaruh, dan bersumpah tidak akan menikah seumur hidup. Kita janganlah mengadakan pesta besar untuk mengorek hatinya, bagaimana? Zhao Jin kenapa begitu sial? Menyakiti siapa juga tidak boleh menusuk hatinya lagi. Kali ini aku tidak mau lagi memberi mereka menjadi batu loncatan. Mereka ingin melengkapi satu sama lain, maka jangan lagi menginjakku. Kali ini, soal pilihan ganda ini, aku sudah menghapusnya untuk Chu Yun Xiao. Bicara soal perjodohan, orang yang dia pilih sejak awal adalah kakak. Tidak apa-apa. Kali ini, semuanya mengikuti hati masing-masing. Cukup adil. Aku mengalami gangguan batin. Siang malam terperangkap dalam pertempuran itu. Jadi aku memaksakan diri. Di sumur tua di halaman belakang. Di malam yang tak seorang pun tahu. Belajar berenang. Di kehidupan ini, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Yang mulia, tolong selamatkan aku ke darat.
kamu pergi kemana? Tahukah kamu betapa menderitanya Ajin karenamu? Karena tidak ada masalah. Kenapa tidak cepat pulang? Sembunyi di luar. Melihat kakakmu menjadi bahan gosip, membiarkan orang tua kita mencari seperti lalat kehilangan kepala, sangat menyenangkan. Tentu saja kakak sangat berharga. Pada usia 3 tahun sudah bisa membaca. Pada usia 5 tahun, bisa menulis puisi terkenal. Pada usia 7 tahun masuk istana dan menyenangkan hati janda permaisuri. Pada usia 10 tahun. Dengan satu kalimat menghitung tokoh-tokoh hebat, lihat sekarang dan mendapatkan gelar County Princess, dia adalah kebanggaan keluarga Lin, adalah harta berharga orang tua. Mana bisa ada sedikit pun noda padanya, aku terendam di air sungai, tak tahu hidup atau mati. Yang dipikirkan orang tua, ternyata adalah nama baik kakak. Sekarang terburu-buru mencariku pulang ke ibu kota. Bukankah itu ingin aku tampil di depan orang, secara langsung mengakui demi kalian? Kalian ingin aku mengatakan. Saat itu situasi genting aku yang memaksa Jenderal Muda Chu untuk menyelamatkan kakak terlebih dahulu. Mereka memang jodoh yang sempurna. Baik itu urutan usia, maupun kecocokan pria dan wanita. Pernikahan ini seharusnya milik kakak. Kau sudah kembali berenang, kenapa tidak pulang lebih awal? Apa kau marah padaku, karena tidak menyelamatkanmu saat pertama? Saat itu, Cao Jin. Aku tidak marah padamu. Seseorang tidak bisa, karena tidak dipilih dengan tegas oleh orang lain, lalu menyimpan dendam. Bukan begitu? Berapa kali aku menanggung dosa untuk kakak? Apakah orang tua benar-benar lupa? Dia berselisih dengan seorang wanita bangsawan. Karena sangat marah, dia mendorong orang itu ke air. Orang tua takut masalah menjadi besar. Dengan tergesa-gesa mereka membuang kantong wangiku di tempat kejadian. Setelah itu, di depan orang, mereka meminta maaf. Dan serempak mengatakan aku cemburu. Kakak perempuan bermimpi naik ke posisi tinggi. Dia pernah mengirimkan alat tulis kepada Pangeran Qi. Di dalamnya diselipkan puisi cinta yang ditulisnya. Saat istri Pangeran Qi datang menyerang, kakak perempuan membalikkan tangan dan menampar wajahku. Memarahku tidak tahu malu. Bahkan kali ini dikejar-kejar. Juga karena kakak perempuan sangat membenci putri sah Marquis Yongming. Wajah yang paling cantik di ibu kota. Dia menyuruh sepupu laki-lakinya yang tidak berguna membawa sapu tangan wanita itu, memaksa nona itu kehilangan reputasi, memotong rambut, dan menjadi biksu. Putra pewaris Marquis tidak bisa menerima ini saat mengirim pembunuh untuk membunuh kakak perempuan. Dia untuk melarikan diri, sengaja mengarahkan penjahat kepadaku. Nasibku tidak diketahui. Tapi dia menghela napas di depan orang. Berkata, aku sudah bilang, banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Entah kali ini dia menyinggung siapa lagi. Dia selalu seperti ini. Mengucapkan beberapa kata yang tampak benar tapi palsu, dengan mudah bisa mempengaruhi hati orang. Soal benar atau salah, tidak pernah ada yang berpikir untuk bertanya padaku, bukan begitu? King Kui. King Kui. Kali ini kamu kedinginan, tubuhmu terluka, kalau tidak kebetulan aku lewat dan menemukanmu. Khawatir kamu mati di air dingin tanpa ada yang mengurus mayatmu, karena tindakan keji orang lain. Kamu mengalami bencana yang tidak terduga. Sungguh memprihatinkan. Jangan lupa minum ramuan yang kuberikan. Rawat tubuhmu baik-baik, beberapa hari lagi aku akan menjengukmu. Yang dikatakan putri benar. Adalah kami yang gagal mencari orang, membuat King Kui menderita. Terima kasih putri telah menyelamatkan. Lin Zhaojin. Di mana dia? Suruh dia keluar. Dialah yang mencelakai Nona Xie. Dia yang menyuruhku pergi. Sekarang aku begini. Dia tidak boleh tidak peduli. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Di sini banyak orang. Apa yang kamu omong kosong? Masuk dulu, bicaralah. Ayo masuk dan bicara. Kalian mau apa? Aku hanya ingin mencari Lin Zhaojin untuk meminta penjelasan. Hari ini, di depanku. Jika kamu berkata jujur, aku dengarkan.
Jika ada setengah kata bohong, akan kukirim ke pengadilan. Dia keponakanku, jangan. Kalian tidak boleh menakut-nakutinya. Hentikan dia. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Di hadapan putri, berani berbohong. Lin Zhaojin yang menyuruhku pergi. Lanjutkan. Lin Zhaojin. Dia iri pada wajah putri sulung Markis. Iri karena seluruh kota memuji Nona Xie. Dia memberiku sapu tangan Nona Xie. Menyuruhku untuk menyatakan cinta dengannya. Katanya dengan begitu reputasi Nona Xie akan hancur. Dan dia tidak akan bisa menikah. Aku pergi. Kupikir hanya main-main. Main-main? Menghancurkan kehormatan seseorang. Mendorong orang ke jalan buntu. Di mulutmu hanya disebut main-main. Ini berarti putri sulung keluarga Lin menjebak putri sulung Markis. Menggunakan laki-laki untuk menghancurkan reputasi seorang gadis. Sampai hati seperti itu. Nona Xie memotong rambutnya dan menjadi biksu. Itu juga keinginan Lin Zhaojin. Nona Xie saya hadang di jalan seperti itu. Reputasinya hancur. Keluarga Marquis memaksanya menikah. Dia tidak mau, lalu memotong rambutnya, dan menjadi biksu. Kemudian putra mahkota Marquis datang menuntut penjelasan. Lin Zhaojin membersihkan diri sepenuhnya. Mengaku tidak tahu apa-apa. Mendorongku sendirian. Kakiku dipatahkan oleh suruhan putra mahkota Marquis. Hati yang kejam. Seumur hidup seorang gadis, hancur begitu saja, dan County Princess yang melakukan ini. Seorang County Princess ternyata menggunakan cara seperti itu. Bukanlah kepribadian seperti Nona Xie. Dipaksa memotong rambutnya dan menjadi biksu. Putri sulung keluarga Lin ini. Dulu seluruh kota memuji bakatnya yang luar biasa. Tak disangka di belakang begitu keji. Masalah ini menyangkut martabat kerajaan dan kehormatan Marquis. Aku akan menyampaikan kata-kata orang ini kepada ayahanda dan janda permaisuri tanpa ada perubahan. Lin Zhaojin, bukankah kau paling peduli dengan reputasimu? Sekarang akan kubuat kau melihat sendiri. Bagaimana kau jatuh dari awan ke lumpur? Hari ini, hamba di depan kediaman keluarga Lin mendengar sendiri suatu hal. Khusus untuk melaporkan kepada janda permaisuri. Katakanlah. Kehilangan martabat keluarga besar, mencoreng nama baik keluarga, kehilangan moral dan perilaku. Gelar putri wilayah segera dicabut. Perintahkan dia menyalin sutra untuk menebus dosa. Hamba patuh. Janda permaisuri. Hamba masih ada satu hal yang ingin dimohon Nona Xie, putri sah dari rumah bangsawan, karena intrik orang lain terluka, namanya tanpa dosa, kini sendirian di kuil dalam keadaan sulit. Jenderal Muda Zhao selalu setia dan berani, hingga kini belum menikah. Hamba berani memohon kepada janda permaisuri untuk menganugerahkan pernikahan antara Nona Xie dan Jenderal Muda Zhao, kembalikan keadilan padanya. Anak ini telah diperlakukan tidak adil. Dikabulkan? Terima kasih, janda permaisuri. Dekret kekaisaran tiba. Atas perintah janda permaisuri Nona Xie dari rumah bangsawan, berperilaku baik lembut dan berbudi luhur, benar-benar bencana yang tak terduga. Jenderal Muda Zhao setia dan berani, gagah berani. Hari ini secara khusus, dianugerahkan pernikahan Nona Xie dan Jenderal Zhao akan menikah pada hari baik. Demikianlah kalian berdua, terimalah dekret. Di kehidupan ini, beberapa orang akhirnya tidak perlu lagi karena kebencian orang lain mengorbankan seumur hidup. Dalam mimpi, Jenderal Muda Zhao mati mempertahankan kota. Saat mati masih membawa kantong wewangian yang dia sulam sendiri. Seumur hidup tidak menikah. Saat pergi pun tidak melupakannya. Hari Nona Xie mendengar kabar kematiannya, kepalanya membentur tiang koridor. Kali ini aku tidak punya apa-apa. Tetapi juga tidak ingin melihat lagi sepasang kekasih berpisah begitu saja, maka dengan menggunakan tangan orang di kuil Hantan aku mewujudkan mereka. Kakakku yang baik. Di kehidupan sebelumnya,
kau menginjak darah orang lain untuk merebut nama baik bagi dirimu sendiri mendirikan tugu penghormatan. Di kehidupan ini, aku akan mengupas sendiri kulit palsu kedermawananmu itu. Kalian dengar? Lin Chaojin yang biasanya sok suci, ternyata bisa menggunakan cara yang begitu keji, memaksa Nona Xie dari keluarga Hao untuk mencukur rambut dan menjadi biksu. Sekarang permaisuri sangat marah, langsung mencabut gelar bangsawannya, dan memerintahkannya untuk menyalin sutra di dalam kamar. Benar-benar banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Soal reputasi ini, semakin tinggi naik, semakin sakit jatuhnya. Menyalin sutra? Suruh aku, seorang bangsawan, menyalin sutra? Pasti kau, dasar jalan kecil, yang menjebakku. Yun Xiao, kakakmu Ajin selama ini paling pengertian dan dewasa, bahkan belum pernah bicara kasar pada siapapun. Tuduhan yang datang tiba-tiba ini, dia seorang gadis, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang Cao Jin hanya bisa menelan pahitnya sendiri, terpendam di hati, langsung jatuh sakit. Lin Qingkui, kau berani memanfaatkan tangan putri ketujuh untuk membalas dendam pada Ajin seperti ini? Ibu, Qingkui adalah cucumu. Cao Jin juga cucumu, bukan? Bagaimanapun mereka saudara kandung. Pernikahan dengan keluarga jenderal ini jatuh pada siapa di antara mereka? Bukankah sama saja? Iya, Ibu. Cao Jin sekarang reputasinya rusak, jika bisa menikah ke keluarga jenderal, itu juga menjaga kehormatan keluarga Lin. Cao Jin adalah putri yang dimanjakan surga. Dia kebanggaan keluarga Lin. Bahkan lebih, dia adalah harta yang kalian berdua gendong di telapak tangan. Lalu apa yang Qingkui miliki? Dulu Cao Jin menangis terseduh-seduh. Dengan alasan takut adiknya merebut kasih sayang orang tua, Qingkui baru berusia 6 bulan. Kalian tega membuangnya ke halaman nenek tua ini. Setiap hari, makanan, pakaian, dan kebutuhan mana yang tidak diprioritaskan untuk Cao Jin? Qingkuiku hanya pantas mengambil sisa-sisa dari celah jarinya yang sedikit itu. Pernikahan ini aku dapatkan dengan mengorbankan harga diriku. Aku mati-matian untuk mendapatkan ketenangan hidup bagi Qingkui. Bahkan ini kalian sebagai orang tua juga tidak tahu malu mau merebutnya untuk dijadikan batu loncatan bagi putri sulung. Nenek, tenangkan diri, minum obat penenang. King Qiao tidak mau pernikahan itu, King Qiao hanya ingin kau baik-baik saja. King Chao tidak bisa menjadi suami istri, kita masih bisa menjadi saudara. Kau cukup angkat tangan, batalkan pertunangan ini, aku dan Cao Jin akan melindungimu seumur hidup. Kata-katanya manis. Artinya, kalau kamu tidak tahu diri, kamu akan menyesal. Kamu jangan ingkar janji. Nenek, cucu hanya ingin membatalkan pertunangan. Seperti beban berat yang lama dipikul akhirnya terlepas. Di mata Xiangling, untuk pertama kalinya muncul ketulusan. Di hidup ini, akhirnya aku memilih untuk diriku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Cao Jing. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan aku. Setelah aku menikah dengan kakakmu, aku akan memilih dari kalangan bangsawan di ibu kota untukmu sebuah pernikahan yang baik. Sampai saat ini, dia masih menganggap ini anugerah. Terima kasih atas kebaikan jenderal muda. Namun soal pernikahan, tidak perlu merepotkan jenderal. Tiga hari sebelum kembali ke ibu kota, aku sudah memilih suami untuk diriku sendiri. Yang mulia, tolong selamatkan aku. Nona, Anda salah orang. Wil Hanshan hanya ada peziarah dan orang tidak berguna. Tidak ada yang mulia. Ya. Yang mulia terkurung di kuil ini. Aku juga sudah lama terkurung. Malam itu, kakakku dipaksa penjahat ke tepi sungai dan melompat ke sungai.
Masalah yang dibuat kakakku sendiri, lompat ke sungai merusak tubuhnya. Masalah yang dibuat kakakku sendiri. Akhirnya semua menjadi pelajaran bahwa aku harus mengerti. Orang tua sayang padanya. Jadi aku yang harus dikorbankan, kemudian mereka sukses. Selangkah lagi adalah ibu kota. Selangkah lagi dan tidak ada jalan kembali. Pengadilan Zhangsu ingin menekan aku, pasti harus memegang kelemahanku. Seluruh keluarga Chu tidak cukup. King Kui cukup. Dia paling cocok tinggal di ibu kota. Meninggalkannya di luar tidak aman. Menyimpannya di sisi lebih tidak aman. Kalau begitu kirim dia ke kuil. Kuil itu tenang, reputasinya juga baik. Menyalin sutra dan berdoa. Mengumpulkan berkah untuk keluarga Chu. Juga meninggalkan seorang tawanan untukmu. Orang yang merencanakan urusan besar dunia, pasti ada pertumpahan darah dan pengorbanan tawanan baru. Aku adalah seorang jenderal, terlebih lagi tidak bisa karena kepentingan pribadi, menghancurkan semangat semua orang. Kamu selalu lebih kejam dariku. Mereka akan memberontak, tapi juga tidak tega tanpa seorang tawanan, jadi akulah yang paling cocok untuk ditinggalkan. Kuil Buddha, kitab suci, doa semua itu hanya alasan untuk menutupi rasa malu, pada intinya hanya mengurungku. Menunggu suatu hari nanti, mengambil nyawaku untuk mewujudkan ambisi mereka. Aku menikah dengannya. Seumur hidup selalu mengalah untuk mereka. Pada akhirnya, mereka ingin aku menyerahkan nyawa juga. Yang mulia pantai seperti ini. Aku tidak ingin kembali lagi. Aku tahu 5 tahun ke depan, banjir dan kekacauan perang. Lokasi tambang emas. Aku bisa membantu Yang Mulia kembali ke istana. Naik ke puncak, yang aku minta hanyalah balas dendam. Dan posisi sebagai permaisurining. Oh, posisi permaisurining. Zhao Jin menikah ke keluarga terhormat. Sekarang namanya tercemar. Jika maharnya tidak cukup layak, orang lain pasti meremehkannya. Untunglah kamu masih kecil. Pernikahan ini menjadi perbincangan seluruh kota, untuk sementara sulit mencari jodoh lagi. Mahar yang ditinggalkan nenek untukmu, sebaiknya pinjamkan dulu ke Zhao Jin, untuk menjaga gengsi nanti ketika pernikahanmu. Sudah pasti ibu akan menggantinya perlahan, oke? Zhao Jin terluka fisik dan reputasinya. Pernikahannya pasti sulit. Jika tidak meninggalkan banyak uang dan properti, bagaimana dia bisa hidup mandiri nanti? Untunglah kamu menikah ke rumah jenderal, makan dan pakaian, ada yang menyediakan mahar ini disimpan juga hanya jadi tumpukan, sebaiknya biarkan Zhao Jin menggunakannya dulu. Kakak, bagaimana pendapat kakak? Sejak dulu, urusan pernikahan perintah orang tua, kata pencari jodoh. Mana mungkin aku yang memutuskan. Tapi kakak beberapa hari yang lalu bukankah sedang di pesta terang-terangan mengusulkan pertukaran pernikahan menikah bebas? Kalau menikah dengan Jenderal Muda Chu, apakah itu keinginan kakak? Jika dia setuju, berarti dia mengakui telah merebut pernikahanku. Tahu bahwa ini adalah jebakan mematikan, tapi sekilas melihat tatapan orang sekitar, semua orang menunggu jawabannya. Jika dia menggeleng, berarti di depan umum dia bilang, tidak suka, Chu Yun Xiao dan keluarga Chu. Apa maksudmu? Hanya seorang pria, masih belum selesai ya? Jika kamu tidak mau, aku sendiri yang akan bilang ke Chu Yun Xiao untuk menikahimu, berarti terus-menerus memegang erat dan tidak melepaskan. Seru? Benarkah? Karena ada banyak orang yang setia kawan yang mengirimkan mahar ke depan pintu, Nona Lin kenapa masih repot-repot datang ke halaman adik sendiri untuk merebut barang orang lain yang panas? Milik adik lebih mudah diambil betul. Mengambil pernikahan, lalu juga mengambil mahar. Apalagi yang kalian ambil? Hanya mengandalkan orang tua itu membosankan. Kami banyak orang bisa juga membantu merebut bersama. Mana mungkin? Hanya orang tua yang ingin menguji ketulusan adik mahar ini sudah aku siapkan sejak lama.
Sudah dengar, Nona besar Lin tidak hanya merebut pernikahan adiknya, tapi juga mengincar mahar adiknya. Belum menikah ke keluarga jenderal sudah ramai begini sungguh memalukan. Jenderal muda Chu juga bukan orang baik. Pembatalan pertunangan membuat Nyonya tua Lin sakit parah. Keluarga Chu sudah salah sejak awal. Ibu, silakan minum teh. Teh ini aku tidak berani minum. Orangnya belum masuk pintu, gosip di seluruh kota sudah ramai duluan demi menantu yang baik begini, bahkan kamu dipanggil kaisar untuk menegurku. Wajah keluarga Chu justru kalian yang membuatnya hilang bersih. Hamfa, aku ingin lihat. Kediaman jenderal ke depannya masih bisa tenang berapa hari. Cukup, semuanya diam. Lin Qingqui, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Peringatan, nilai reputasi tuan rumah turun drastis. Terdeteksi nilai keberuntungan mengalami kehilangan parah sampah, bahkan tidak bisa melawan seorang wanita reinkarnasi. Kakak Zhao, jangan dipukul, jangan sampai melukai dirimu sendiri. Keadaannya sudah begini, tenangkan dulu hatimu. Setelah kamu masuk ke kediaman jenderal, dan berhasil merebut hati Chu Yunxiao, masih takut tidak bisa mengendalikan mereka? Sekarang tidak ada pilihan lain lagi. Anakku yang baik, menikahlah dengan tenang. Budaya keluarga Lin saat ini sungguh membuat orang tidak berani hormat. Keluarga Chu juga tidak kalah. Membatalkan pertunangan dengan adik, lalu menikahi kakak. Heboh sampai seluruh kota tahu. Masih punya muka datang menjemput pengantin. Pernikahan ini sungguh memalukan dari dalam maupun luar. Jika pernikahanmu sungguh sulit, jangan dipaksakan. Ibu tetap menyukai ketaatan dan pengertianmu. Jika Mengenai pernikahanku, tidak usah merepotkan jenderal. Karena sebentar lagi aku juga akan menikah. siapa di ibu kota yang akan menikahimu pada saat seperti ini? Bagaimana jika ini aku, pangeran? Benar, Pangeran Ning. Musuh yang di kehidupan sebelumnya menyebabkan kematiannya, juga satu-satunya penyelamatku. Ternyata dari awal sampai akhir dialah orangnya. Hari ini aku datang, bukan untuk memohon belas kasihan Paduka. Aku datang untuk menyerahkan diri, juga untuk memohon kerjasama dengan Paduka. Rencanaku, modal tawarku, apa yang aku inginkan, semuanya bisa kusampaikan kepada Paduka. Hanya mohon Paduka memberiku jalan. Kenapa? Kamu datang memohon kerja sama denganku, setidaknya harus ada sesuatu yang layak ku dengar. Aku punya sesuatu yang berguna bagi Paduka, juga ada hal yang nanti ingin Paduka ketahui. Benarkah? Paduka yang sepenuh hati berbakti kepada Buddha, kenapa tiba-tiba kembali ke dunia fana?
Adik King Kui selama ini terkenal buruk, dari mana datangnya kesempatan menikahi bangsawan? King Kui tidak berbakat. Saat jenderal muda membuat heboh pembatalan pertunangan di seluruh ibu kota, aku menghadiahkan kepada Paduka sebuah resep pencegahan wabah. Pencapaian kecil, tidak perlu disebut. Mendapat pernikahan yang dianugerahkan baginda itu adalah anugerah surgawi. Aku bisa lepas dari masalah. Dan pangeran juga bisa kembali ke ibu kota dengan aman. Bermain api dengan musuh kau tahu betapa berbahayanya? Jalannya berbahaya, tapi peluangnya besar. Menukar bahaya dengan perlindungan, kenapa pangeran tidak mencoba? Kita sepakat. Kenapa? Di ibu kota banyak pangeran. Aku yang paling tidak disayangi. Dengan nasib buruk yang diramalkan oleh guru negara, aku dibuang ke kuil Hantan sejak dini. Tak beda dengan anak buangan kau memilihku, kenapa? Kehidupan sebelumnya aku dijadikan sandera oleh pemberontak Lin Chaojin dan Chu Yunxiao sebagai sandera terjebak di ibu kota. Chu Yunxiao dan Lin Chaojin memberontak. Berapa banyak orang Dayu yang mati? Dia anggota keluarga Chu potong kepalanya untuk mengibarkan bendera itu akan menenangkan arwah. Baginda datang sendiri. Aku bilang, aku tahu titik lemah Chu Yunxiao. Kelemahan Lin Zhaojin aku juga tahu. Kenapa kau tahu? Nenek sangat menyayangiku juga bilang kata-kata ini konyol. Orang tuaku bahkan memarahiku bilang otakku rusak karena demam. Bahkan pelayan bilang aku cemburu. Kakakku cemburu sampai gila. Tak ada yang percaya padaku. Aku tidak tahu apakah Baginda percaya padaku. Ada yang aneh di sekitar Lin Chaojin. Dia bisa selalu selangkah lebih maju. Bukan hanya beruntung. Dia mencuri keberuntunganku, yang satu berkurang, yang lain bertambah. Aku adalah harta darah manusia baginya. Di kehidupan sebelumnya aku mengatakan ini padamu. Saat itu tak ada seorang pun di dunia yang percaya padaku. Hanya kau yang mau berhenti dan mendengarkanku sampai selesai. Jadi kali ini, aku tetap memilihmu. Kalau begitu, bertaruh sekali. Dengan nyawaku, bagaimana? Pangeran Ning kembali ke ibu kota, karena dirimu. Setelah banjir di jangan di kehidupan, sebelumnya akan muncul wabah, seolah-olah aku menyaksikan sendiri bencana itu. Resepnya ada di sini. Lin Chaojin menggunakannya untuk menyelamatkan para korban dan mendapatkan reputasi kebajikan yang luar biasa. Apa yang ingin kau lakukan? Menggunakan tangan putri ketujuh untuk mengirim resep ke istana. Selama wabah bisa ditekan sebelum menyebar, Lin Chaojin tidak akan memiliki keunggulan itu. Tapi hanya satu resep tidak cukup. Di kehidupan sebelumnya, setelah Lin Chaojin menyelamatkan para korban, dia akan membawa Chu Yunxiao untuk membasmi bandit di sepanjang jalan. Di bawah sarang bandit itu tersembunyi sebuah tambang emas. Tambang emas inilah yang kemudian menjadi modal mereka untuk merekrut tentara dan memberontak. Kau ingin aku mengambil tambang ini lebih dulu? Bukan mengambil, tapi melaporkannya kepada Kaisar. Basmi bandit-bandit itu, dan tambang emas akan muncul. Semua jasa akan jatuh kepada Paduka. Juga memutus jalan belakang Lin Chaojin dan Chu Yunxiao.
dan juga pendeta agung, dia pernah meramal bahwa Paduka adalah bencana bagi istana. Dia menyebutnya sebagai musuh takdir, tapi ketika tambang emas itu muncul, dan Paduka kembali ke ibu kota, ucapannya akan hancur. Kau telah memikirkan setiap langkah untukku, ya? Aku bukan memikirkan untuk pangeran. Aku mengambil kesempatan yang seharusnya milik Lin Chaojin, satu persatu. Di kehidupan ini, aku kembalikan pernikahan itu kepada mereka. Tapi resep di kehidupan sebelumnya, wabah itu, tambang emas itu, aku tidak akan melepaskannya lagi. Lin Chaojin naik ke puncak dengan benda-benda itu. Aku akan mencabut tangganya lebih dulu. Aku akan menyuruh putri ketujuh mengirim resep ke istana. Sarang bandit dan tambang emas, malam ini juga aku akan melapor kepada kaisar. Apa yang kau minta, akan aku lakukan. Yang aku minta, bukan tangga. Aku ingin dia menyaksikan dengan matanya sendiri hal-hal yang seharusnya miliknya jatuh ke tangan orang lain satu persatu. Baik. Yang paling ditakuti kaisar adalah seorang pangeran yang mendapatkan hati rakyat dan menikah dengan keluarga bangsawan berkuasa. Jika nama pangeran semakin terkenal, dan kemudian menikahi putri dari keluarga terhormat, takutnya saat kembali ke ibu kota, itulah saat kaisar mulai waspada. Jadi pangeran harus menikahi aku. Namaku buruk, latar belakangku tidak menonjol, dan baru saja diputuskan pertunanganku. Pernikahan seperti ini malah akan membuat kaisar tenang. Saat pangeran datang ke kediaman Lin dengan titah kaisar, wajah Chu Yunxiao dan Lin Chaojin akan ditampar paling keras di depan umum. Dan di kehidupan sebelumnya, kesempatan yang seharusnya jatuh ke tangan Chu Yunxiao juga akan diambil oleh pangeran tanpa suara, semuanya. kamu menghitungnya dengan jelas. Aku hanya tidak ingin kalah lagi. Baik. Aku kembali ke ibu kota. Aku akan mengambil dekret kekaisaran sendiri. Jenderal, bukankah sudah melihatnya? Ini baru yang pertama. Bagaimana bisa wanita jalang itu tahu sebelumnya? Tambang emas hilang, resep obat juga direbut. Sialan, jalang. Zhao Jin, jangan sampai dirimu sakit karena marah. Itu hanya kemenangan sesaat. Kamu sekarang juga akan menikah ke istana jenderal, hari-hari ke depan, masih panjang. Untungnya gadis itu tidak bisa bicara banyak. Kamu beberapa hari ini kaget, dan juga tubuhmu lemah, ibu sendiri yang merebusnya untukmu, minumlah selagi hangat. Sebagai orang tua tidak bisa bersikap adil juga tidak perlu memuji satu, dan merendahkan yang lain. Kamu mau membunuhku? Barang di dalam sarang burung walet itu? King Kui. Aku ibumu. Kamu tidak boleh menghancurkanku. Tapi bukankah kamu yang lebih dulu ingin menghancurkanku? Suara apa itu? Cepat panggil ayah ke halaman depan. Tidak tahu malu. Wajah keluarga Lin akan dihancurkan oleh anak durhaka ini. Di mana Lin Qingkui? Kemana dia pergi? Mengapa?
Lin Qingkui telah menjebak ibu, aku akan membunuhnya. Nyonya muda Chu ingin membunuh siapa? Aku dan Yang Mulia sedang minum teh di halaman nenek. Kakak, mengapa kamu berteriak ingin membunuhku? Kamu masih mau berpura-pura. Jelas kamu yang mencelakai ibu membuatnya dijebak di halamanmu. Aku akan membersihkan rumah demi ibu. Kalau memang dijebak dan kakak yakin itu aku dilakukan di depan umum pasti meninggalkan jejak. Lebih baik, biarkan pengadilan tinggi menyelidiki dengan baik. Kebetulan sekali. Putra mahkota dan kakak juga kenal setengah. Tentu akan menangani secara adil. Aib keluarga tidak boleh dibawa keluar. Adik Qingkui sebaiknya memikirkan reputasi dan masa depanmu. Tadi saat kakak mendesakku kenapa jenderal muda tidak menasihatinya, juga memikirkan masa depan dan reputasiku. Kenapa ketika aku mencari keadilan untuk diriku sendiri jadinya aku yang mendesak? Itu ibumu dan kakak kandungmu. Apa kamu mau memaksa mereka sampai mati? Jenderal muda, ini ancaman pada nona keluarga Lin. Orang yang terlibat masih di dalam kamar. Pergi ke pengadilan tinggi. Bukankah semuanya akan jelas? Jenderal muda bersembunyi-sembunyi seperti ini. Sebenarnya, menyembunyikan kegiatan apa yang tidak pantas? Hari ini, ibu membawa rasa malu seperti ini melangkah keluar pintu. Besok akan ditunjuk ribuan orang. Biarkan dia dan seluruh keluarga Lin kami. Semua menanggung nama buruk, seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala sebagai manusia. Jika adik perempuan benar-benar ingin membunuh, semua aku pun demi ibu akan mati di depanmu. Tidak baik. Nyonya minum racun. Aku salah mengira obat afrodisiak sebagai obat kesehatan, memasukkannya ke dalam mangkuk sup. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Cao Jin aku. Sebagai ibu tidak cukup teliti. Aku kehilangan muka. Biarkan aku mati membersihkan dosa busuk ini. Yang aku sedih adalah tidak menariknya ke dalam lumpur bersama. Tidak apa-apa. Sudah dengar? Putri sulung keluarga Lin awalnya ingin menjebak adik perempuan, akhirnya malah melibatkan ibunya sendiri. Ini benar-benar karma. Bahkan tidak bisa melindungi ibu kandung apalagi yang disebut gadis bangsawan. Bawa orang ke kuil Huguo. Baik untuk menyalin tanah untuk Nyonya Lin. Juga biarkan dia memperbaiki dirinya dan memelihara wataknya. Aku tidak pergi, aku tidak pergi, aku tidak menyakiti ibu, aku tidak. Semua turun. Ibu mertua dikurung di kamar. Dari mana datangnya racun? Dari awal hingga akhir. Hanya pembantumu yang masuk ke kamar. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan itu Lin Qinghu, jelas dia yang memaksa ibu sampai mati. 3 orang yang diracun itu semua pernah menerima uang kertas dari ibu mertua. Semua masalah lanjutan sudah kubersihkan.
Bagaimana kau membuatku? Karena ibumu tidak menyukaiku, apakah kau masih ingin aku membawa noda seperti ini, direndahkan dan diinjak-injak seumur hidup? Hidup lebih menderita daripada mati, Chu Yunxiao. Aku, Lin Zhaojin, terlahir dengan takdir mulia. Bahkan pangeran pun aku layak nikahi. Jika bukan karena kau meminangku, bagaimana mungkin aku tiba-tiba kehilangan segalanya? Daripada menyalahkanku karena kejam, lebih baik salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna. Bahkan nama baik dan kekuasaan yang kuinginkan, harus kurebut sendiri. Apa kau marah karena aku memanfaatkan pangeran ketujuh dan putra mahkota, termasuk juga kau? Aku sedang berpikir. Kenapa kau memilih mereka, bukan aku? Pasukan Serigala Biru menyerbu ke selatan, perbatasan dalam bahaya. Penyakit ini sudah lama. Obat biasa tidak ampuh. Bukan tidak ampuh, tapi sebelumnya salah jalan. King Kui, dulu ayah terlalu bodoh. Simpan dulu barang-barang ini. Kalau masih ada yang kurang, bilang saja. Jenderal Chu kembali dengan kemenangan. Tiga tahun di medan perang. Kau tidak mengecewakan aku. Menang terus. Semangat pasukan di perbatasan stabil berkatmu. Hamba tidak berani mengaku jasa. Melindungi negara dan menjaga perbatasan adalah kewajiban hamba. Jenderal Chu bertempur 3 tahun. Hari ini istirahatlah. Besok akan diadakan pesta kemenangan untuk Jenderal Chu. Tapi sekarang masih ada satu hal. Bawa mereka ke sini. Kenapa Pangeran Fan juga ada? Putri Sulung dan Pangeran Qi juga dibawa? Satu korupsi, satu meracuni rakyat, satu berkhianat pada negara. Kalian benar-benar menyembunyikannya dari aku. Pangeran Ning, katakan, Pangeran Fan bertahun-tahun memerintah daerah. Menggelapkan dana kas, memeras rakyat, buku catatan, dan saksi ada. Putri Sulung mendirikan villa pribadi, memaksa gadis rakyat, membunuh dengan semena-mena. Bukti sudah diserahkan ke hadapan Baginda. Pangeran Qi berkomunikasi dengan utusan musuh di perbatasan. Juga sudah disita semuanya. Kali ini bisa memberantas sumber bencana ini. Sekaligus, tunangan Pangeran Ning juga berjasa. Permaisuri beberapa hari lalu juga memuji. Katakan, Tuan sangat tenang dan stabil. Bertindak dengan bijaksana. Diberi penghargaan. Aku tidak berani membungkuk. Hanya saja tidak tega melihat bencana tertinggal dan menyebabkan kekacauan nanti. Jika orang-orang ini tidak dicabut sejak awal, nanti yang kacau bukan hanya situasi istana. Kirim perintah untuk mengadili 3 kasus bersama. Tidak akan memberi toleransi. Luka ini sudah sampai ke tulang. Obat luka bisa menghentikan darah dan menumbuhkan daging, tapi tidak bisa menyelamatkan urat dan pembuluh. Jika ingin lengan kiri tidak lumpuh, harus menggunakan pil obat. Pil obat tidak diberikan gratis. Beberapa tahun lalu, ada orang yang demi mendapatkan pil ini menjadi kelinci percobaan di bawah tanganku selama 3 tahun. Sekarang aku juga sudah bertanya pada istrimu. Sayangnya dia bilang badannya lemah. Tidak tahan dengan penderitaan ini. Kamu pura-pura sakit apa? Kamu adalah istrinya yang dinikahi secara sah. Sekarang dia terluka parah begini. Kamu bahkan tidak mau mencoba. Biasanya mulutmu bicara tentang cinta yang dalam saat benar-benar membutuhkan tenagamu, malahan mundur lebih cepat dari siapa pun. Kenapa sekarang bahkan pura-pura pun tidak mau? Aku baru hari ini mengerti, apakah di hatimu ada Yun Xiao atau tidak? Jenderal Chu selama 3 tahun ini benar-benar berjuang keras. Tanpa penasihat militer yang membimbing di samping, masih bisa menang besar dan kembali ke istana.
sungguh tidak mudah. Bicara soal itu, dulu semua orang memuji Lin Zhaojin sebagai jenius alami. Tanpa dia, Jenderal Chu belum tentu berhasil. Nona kedua, Lin benar-benar membuat orang terkesan. Di sisi barat daya, di dekat air terjun, tanpa suara, dia berhasil. Lihatlah sekarang, penampilannya wibawa kecantikan batasan mana yang kalah dari kakaknya? Dulu keluarga Lin hanya memuja Nona sulung, malahan menekan Nona kedua ini sampai tidak terlihat. Sekarang dia tampil ke depan. Ternyata lebih tenang dari kakaknya. Lin Zhaojin sekarang selain mengandalkan muka Jenderal Chu apalagi. Tapi Lin Qingqui berbeda. Dia sekarang berdiri di samping Pangeran Ning sendiri, sudah bisa menguasai keadaan. Qingqui. Aku menyesal. Qingqui, urusan keluarga Chu? Kamu sudah dengar, kan? Ibu setiap hari menyalahkanku, katanya aku membuang semangka demi mengambil biji wijen, mendatangkan masalah pada diri sendiri. Zhao Jin juga menyalahkanku. Dia marah karena aku menikahinya tapi tidak bisa melindunginya. Dia bilang aku pengecut, dia bilang aku laki-laki tidak setia. Aku terjepit di tengah, apapun yang kulakukan, selalu salah. Jadi, apa kau tidak bahagia? Lalu kau ingat aku? Aku di kehidupan sebelumnya cukup pendiam, cukup diam dan cukup patuh. Keluarga Cumu, berapa banyak penderitaan, berapa banyak fitnah, berapa banyak kemarahan semua dilemparkan padaku. Pernahkah aku membuatmu kesulitan? Sekarang kau tidak menyesal, kau hanya tidak nyaman. Lalu mulai mengingat jalan itu, jalan yang dulu tidak kau pilih. Mengingat orang di jalan itu yang tidak pernah ribut, yang membiarkan kau memperlakukannya seenaknya. Chu Yun Xiao, kau tidak jatuh cinta padaku. Kau hanya terluka di lengan kiri, masa depan tidak semulus yang kau kira, keluarga juga tidak setenang yang kau bayangkan. Jadi kau menyesal. Qingqui. Aku tahu aku salah. Tapi jika dulu aku memilihmu. Itu kau dapat dengan berlutut memohon. Kau lupa. Lin Zhaojin sekarang kehilangan akal. Lin Zhaojin sekarang kehilangan akal. Apa dasarmu pikir aku akan memaafkanmu? Sungguh tidak tahu diri. Sejak kapan kau tahu? Apa? Sejak kapan kau tahu bahwa keberuntungan kita saling bertukar? Itu sebabnya kau mendekati Pangeran Ning, membuat pernikahanku tidak berjalan lancar. Melalui tangannya, kau membuat dirimu naik langkah demi langkah, dan membuatku jatuh setiap kali. Sehingga bahkan pria bodoh seperti Chu Yun Xiao pun tidak bisa kukendalikan lagi. Salah. Aku bisa mendekati Pangeran Ning karena aku memiliki nilai yang berguna. Kakak, bukankah kau sudah lama merencanakan untuk merebut Chu Yun Xiao? Tapi justru karena tidak bernilai, setelah cinta habis, kau dibuang seperti sampah. Tapi setelah hari ini, kau tidak akan punya nilai lagi. Karena semua milikku akan kurebut kembali dalam darahmu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang menikahiku, tapi tidak bisa memberi apa yang kuinginkan. Kamu yang menghancurkan hidupku selamanya.
Chu Yunxiu, aku benci kamu, aku akan selalu membencimu. Kamu mengorbankan 3 tahun prestasi militer untuk menyelamatkannya. Chu Yunxiao, apa kamu sudah yakin? Gelar Marquess Jen An adalah hasil perjuanganmu selama 3 tahun. Aku sudah yakin, Baginda. Lin Qingkui, apa kamu puas? Aku memohon pada Baginda, perintahkan Chu Yunxiao di luar gerbang istana untuk berlutut sepanjang malam, menebus dosa Lin Chaozhen. Di kehidupan sebelumnya, kalian bertempur di mana-mana, saat nama kalian terkenal, aku terus berlutut. Sekarang giliran kalian yang berlutut. Di garis depan itu, pertahanannya lemah. Jika kita bisa menerobos, pertempuran ini bisa dimenangkan. Jika kamu masih ragu-ragu seperti dulu, kamu hanya akan kehilangan kesempatan. Mereka yang merencanakan urusan besar. Pasti akan ada pertumpahan darah dan pengorbanan. Ribuan prajurit, perpisahan hidup dan mati terjadi di mana-mana. Kamu adalah jenderal kerajaan Dayong, harus punya ketegasan untuk mempertimbangkan kepentingan keseluruhan. Jangan karena kepentingan pribadi, mengorbankan semangat semua prajurit. Pangeran Ning berjasa dalam pertempuran ini, sesuai dengan keinginan rakyat. Mulai hari ini, ia diangkat sebagai putra mahkota. Chu Yunxiao terlalu mengejar hasil cepat, serakah, dan gegabah dalam meraih prestasi, menyebabkan ribuan prajurit tewas. Kejahatan sebesar ini harus dihukum berat tanpa ampun. Chu Yunxiao dalam status bersalah merugikan keluarga Chu. Keluarga Chu dicabut gelar kehormatan, diturunkan jadi rakyat biasa. Pertempuran ini banyak korban jiwa, arwah prajurit belum tenang. Hamba mohon, Ayahanda, perintahkan Chu Yunxiao setiap hari di vihara, menyalin sutra untuk menebus dosa, mendoakan prajurit yang gugur. Disetujui. Panggil orang. Jenderal, Pergilah ke istana Pangeran Ning, mohon untuk bertemu Lin Qingkui atas namaku. Jenderal Chu ingin bertemu Nona. Tidak mau tidak bertemu bukan berarti menghancurkannya, karena takut aku ingin dia seperti diriku di kehidupan sebelumnya. Patah tulang punggung, karena tekanan duniawi penuh kepahitan tak bisa diluapkan setiap hari hidup, merana merendah untuk bertahan hidup bertahan selama 40 tahun. Qingkui, demi hubungan kita sebagai saudari beri aku jalan hidup. Aku rela menceraikan Chu Yunxiao, pria tak berguna itu, tidak kuinginkan lagi, asalkan kau lepaskan aku. Kau hanya bergantung pada laki-laki. Kau istri manja yang tidak berguna, apa yang kau punya, apa yang bisa kau bandingkan denganku. Bergantung pada laki-laki bukan berarti istri manja itu pilihan. Dia tak bisa lepas dari kesalahan. Tapi hamba mohonkan nyawanya. Cukup turunkan derajatnya menjadi budak. Ini bukan dulu Nona besar Lin yang sombong. Beli.
Sisa hidupku kuserahkan padamu. Saat ini tanpa dendam masa lalu, tanpa luka lama, hanya tersisa satu jalan untuk maju ke depan. Sepuluh tahun perencanaan akhirnya tiba di atas segalanya.